Itu pada prakteknya turunan-turunan dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu belum dilaksanakan dengan baik gitu. Apa namanya ya, budaya hukumnya lah. Konsekuensi-konsekuensi dari situ hukumnya lah. Budaya hukumnya itu bagaimana dia dijalankan di dalam satu masyarakat itu. Perangkat yang udah ada tapi nggak dipakai itu sebenarnya menandakan bahwa budaya hukumnya belum jalan. Itu penting untuk bisa. Halo pemirsa TV One, jumpa lagi bersama saya Zulfikri Putra Malawi dalam acara podcast Bareng Orang Hebat. Kali ini kita kedatangan Holil Mahmud. Apa kabar Mas Holil? Baik. Waduh, orang Holil hebat Mahmud. Yoi. Atas nama pasar semuanya begitu dahsyat. Ini menurut gua memang orang hebat. Kenapa orang hebat? Nanti kita akan dengerin cerita apa aja yang bisa Mas Holil sampaikan di podcast Bareng Orang Hebat ini. Dan Holil kita ketahui sebagai salah satu founder dari Efek Rumah Kaca dan juga di tempat kita berada ini kios Ojok Kios di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan kita akan ngobrolin bagaimana pemikiran-pemikiran Holil dan juga sepak terjangnya Holil di industri musik. Mungkin tidak hanya di industri musik, tapi mungkin ada kaitannya sama ranah hukum, sama ranah akademik gitu ya, yang membuat seorang Holil bisa membuat banyak pergerakan-pergerakan. Oke Mas, gue mau mulai dari bagaimana lu akhirnya mendedikasikan diri di musik, tapi kan lu juga akademik ya Mas? Oh enggak sih, gue akademik. Gue nggak pernah formally ada di Forum-forum akademik. apa namanya institusi akademik ya. Gue nggak pernah ngajar. Pernah ditawarin tapi kayak nggak berani gitu untuk ngajar, jadi belum ada waktunya juga yang akhirnya gue belum mau kesana gitu ya. Tapi ya emang gue sempet sekolah setelah lulus S1 gue sekolah ngambil master. Dan itu aja. Dan nggak banyak musisi yang concern sama hal itu. Konteks gue akademik mungkin bukan di ranah pengajaran atau universitas lu jadi dosen atau apapun itu ya Mas, tapi lebih kepada pemikiran gitu. Karena menurut gue nggak banyak musisi yang mikirnya tuh secara akademik gitu ya, punya analisis, punya banyak metode-metode dalam mencapai pergerakan-pergerakan lu gitu ya. Karena gue sama Holil nih by the way, kita ada satu grup yang memang fokus ngobrolin pergerakan-pergerakan permusikan ya gitu ya. Jadi kayak di situ gue mengenal Holil, ternyata memang beda gitu kalau orang yang punya metode pemikiran yang runut segala macam tuh akan lebih oke gitu. Nah, gue tuh adore gitu Mas dengan sifat atau pemikiran yang seperti itu. Gimana caranya lu punya ketertarikan di hal itu gitu? Apa memang secara nature-nya lu udah di situ gitu, udah secara karena keluarga juga atau apa gitu Mas? Ya. Kalau pemikiran, gue kadang merasa tergerak tuh, misalnya kita ada dalam satu lingkungan yang sama ya, tapi kita mendapatkan inspirasi yang sama, tapi karya kita yang kita hasilkan dari inspirasi yang sama itu bisa berbeda jauh, karena bagaimana kita mengolahnya itu satu sama lain beda gitu. Misalnya kita lihat pemandangan di pantai, kita sama-sama pelukis ya, tiba-tiba lukisan gua sama lukisan lu kok beda jauh ya rasanya, nyawanya. Kan itu jadi bergantung dari individu itu memeras, lalu mensarikan dari sumber yang sama, dari sumber yang sama, tapi terus dia bisa mengolahnya menjadi sesuatu hal yang mungkin ya kok bisa lebih berbeda gitu orang ya. Kita banyak orang yang
yang kayak gitulah ya. Dengan kita kayaknya dia dengerin hal yang sama, tapi kok hasilnya kok bisa bagus gitu ya. Itu kalau gue telusuri, jadi bagaimana dia mengambil saripati dari satu hal itu beda gitu. Jadi bagaimana dia, misalnya gini, lu sama gue juga baca buku yang sama, tapi dari situ tulisan yang lu hasilkan Beda. dan gue beda gitu ya. Misalnya punya lu jauh lebih berbobot, lu makan apa lu gitu ya, kira-kira gitu ya. Kita kan nah itu kan sebenarnya kita bisa lihat, oh ya apa sih yang membuat orang itu bisa jadi bikin memeras itu saripatinya keluar semua, terus lu bisa jadiin hal yang lain. Nah itu kan tergantung dari dia dulu hidupnya gimana, budaya yang membentuknya kritisisme atau kehausan dia akan satu hal ya, untuk bisa memberi nilai tambah dari satu karya yang dia lihat, terus dia olah jadi hal yang mungkin dia bisa produksi lagi dengan nilai tambah yang lain. Itu kan perlu satu skill yang mana itu dihasilkan dari proses dia yang panjang gitu ya. Prosesnya yang panjang. Jadi ya gue merasa gue selalu ingin berubah, dalam artian gue juga bosenan. Nah itu sebenarnya juga salah satu trigger. Untuk membuka diri. Gue masih, misalnya nih kalau dalam konteks ERK ya, ERK zaman dulu dan sekarang, ERK dulu banyak pergi-pergi nonton festival, ngelihat band-band lain, lalu musik ERK ini tempatnya di mana, mencari sela-sela yang belum terisi oleh mereka juga ya. Selain mungkin memang kita senang sama musiknya itu, tapi kita bisa memetakan ya musik ARK tuh agak di sini nih, nggak mainstream banget, tapi juga nggak terlalu underground. Nggak terlalu underground, tapi secara muatan lirik juga tempatnya di sini gitu. Nah itu kita masih sering ya, sampai sekarang ternyata walaupun kita nggak sering ke tempat banyak band gitu ya, nggak sesering zaman dulu, tapi kita punya tempat sekarang yang orang bisa main gitu. Akhirnya dari situ kita nggak perlu pergi jauh-jauh untuk ngelihat perkembangan. Ya di sini salah satunya di kios ini kita ngelihat perkembangan musik gitu ya. Dari situ kita belajar juga dari yang muda-muda, apa sih sebenarnya yang menarik yang ditawarkan sama mereka gitu. Lalu mungkin kita bisa terapkan nggak di musiknya RK seterusnya gitu. Jadi kita emang berusaha terus berubah gitu ya, selain kitanya memang bosen dan kadang-kadang memang nggak ada rem juga untuk eksperimen dalam hal yang kecil-kecil aja, misalnya kayak musiknya geser dikit-dikit gitu ya, tapi kita nggak pernah canggung untuk melakukan itu, sehingga kalau ngelihat warna musik RK ya emang geser terus, dan itu menurut gua membantu sih, sehingga kita nggak gagap. Zaman berubah terus, kitanya juga harus berubah menyesuaikan gitu. Dalam hal kehausan akan topik yang akan diangkat, itu gue juga selalu membuka diri, membaca banyak hal untuk bisa menyerap apa yang membuat kita gelisah, masyarakat gelisah, diri kita gelisah gitu ya. Dan mungkin semakin tua semakin hati-hati, karena semakin banyak membaca semakin takut salah, semakin semakin lebih ingin lebih holistik pandangannya gitu. Jadi emang pandangan dan dampak nggak sih? Nggak tahu juga ya kalau dampaknya, kita belum pernah ngukur. Iya, belum pernah ngukur, tapi paling nggak untuk bisa mencapai itu, atau misalnya kemampuan menulis gue rendah nih ya sebenarnya gitu ya, mungkin dalam hal produktivitas gitu, misalnya gue bikin lagu itu suka lama banget gitu, akhirnya ya udah gue harus banyak baca gitu. Dan itu terjadi juga atau didukung juga dengan sekarang punya toko buku juga kan, jadi sebenarnya kita bisa memilih buku-buku mana yang bagus buat mensupport delivery cara kita menulis gitu ya, delivery